Cinta sejati pertama itu bukan datang dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri. Halo teman-teman, balik lagi hari ini kita akan membahas salah satu tools atau teknik untuk self love, yaitu Ho'oponopono. Nah, kita akan ngebahas apa itu Ho'oponopono, terus kita juga akan ngebahas the power of Ho'oponopono gitu ya. Apa powernya untuk self healing, untuk self love, untuk pengembangan diri gitu, dan dari segi spiritual tuh bagaimana. Dan juga kita akan ngebahas tentang kisah nyata aku yang mempraktikkan teknik Ho'oponopono ini. Akan bahas di video ini full. Life is beautiful. It is art how you craft yourself in. It is art. Ho'oponopono itu adalah teknik Hawaiian kuno untuk penyembuhan dan rekonsiliasi tubuh ya, dan spirit atau jiwa spiritual gitu, dengan pengulangan kalimat I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, yang artinya aku minta maaf, maafin aku, terima kasih, dan aku cinta kamu. Praktek ini bertujuan untuk membersihkan pikiran dan juga untuk melepaskan energi negatif dan mencapai perdamaian batin dengan memikul tanggung jawab atas semua yang terjadi dalam hidup. Gitu sih, kalau dari literasinya tuh seperti itu sebenarnya. Jadi ada kepercayaan ya di Hawaiian kuno dulu, itu ada kepercayaan bahwa dosa yang diakibatkan orang tua itu akan menurun ke anak gitu. Jadi ibaratnya kalau di dunia kita mungkin kayak karma gitu ya. Jadi pernah nggak sih kalian denger kayak, ih iyalah makanya anaknya nggak bener, bapaknya kayak gitu sih gitu. Misalkan nih kayak gitu kan, ada tuh yang kayak gitu, kayak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau mungkin kayak, ya ini karma karena ibu kamu dulu pernah kayak giniin aku sih, jadinya sekarang anaknya kayak gitu gitu. Nah, itu tuh juga terjadi di Hawaiian kuno dulu gitu. Jadi di budaya Hawaiian kuno itu ketika ada anggota keluarga yang sakit gitu, misalkan ada anak kecil ya di keluarga itu yang sakit gitu, orang tertua di keluarga itu misalkan nenek atau mungkin paman yang paling tua atau segalanya, pasti langsung nyari ibunya, terus tanyain, "What have you done?" gitu. "Lo ngelakuin apa sampai anak lo kayak gitu?" gitu. Jadi, "Lo berdosa apa lo?" gitu. Jadi intinya yang disalahin tuh justru malah orang tuanya. Penyakit yang diderita di sebuah keluarga itu atau diderita seseorang itu pasti diakibatkan dengan dosa yang membuat Tuhan murka gitu. Makanya dia ditimpa dengan musibah sakit gitu ya. Ini sakitnya general ya, bisa bisa sakit badan, bisa sakit mental gitu, bisa sakit apapun lah itu. Pokoknya segala sakit itu diakibatkan oleh murkanya Tuhan gitu. Karena mungkin kita melakukan dosa gitu. Makanya di sana dipercaya bahwa untuk bisa sembuh dari situ kita harus memohon ampunan gitu, dan salah satunya itu dengan praktik Ho'oponopono itu. Jadi makanya Ho'oponopono itu terkenal sebagai alat penyembuhan gitu, healing teknik gitu ya. Karena ya dipercaya itu ketika kita mohon ampun sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan, maka penyakit itu akan hilang. Penyakit itu atau musibah yang ada di keluarga itu akan diangkat gitu ya. Kalau kita nggak mau mengakui dosa kita atau kita nggak meminta ampun gitu ya, itu akan terjadi musibah-musibah, misalkan kayak orang yang sakit itu semakin parah dan akhirnya meninggal gitu, atau kayak, apa ya, ada musibah yang terjadi di keluarga itu gitu. Jadi mereka tuh percaya hal yang membuat orang itu sakit ya, hal yang membuat rezeki itu tidak mengalir, rezeki itu tersumbat, sehat itu tersumbat, itu adalah kerahasiaan. Kalau kamu salah, kamu nggak mengakui kamu salah gitu. Misalkan nih kamu pengusaha gitu ya, tapi karena omset kamu di saat itu menurun, akhirnya, apa ya, gaji karyawan kamu tunda gitu ya, yang harusnya dia dibayarkan tanggal 20 kamu tunda nih, "Bentar aja ya, nanti aku bayarnya tanggal 25," gitu, kamu tunda tuh. Nah, itu kan kamu melakukan dosa kan, karena ketika, karyawan kamu nggak gajian, maka tanggal 20 itu atau tanggal 21-nya mereka nggak makan, mereka puasa. Gara-gara kamu nggak ngasih mereka hak mereka, nggak gaji mereka gitu. Ya kan? Nah, itu kan berarti kamu berdosa. Tapi kalau kamu nggak minta maaf dengan mereka, kamu memohon ampun kepada Tuhan, nggak minta maaf sama Tuhan, kamu merahasiakan, kamu tahu kamu berdosa tapi kamu bodo amat gitu ya. Misalkan kamu mengambil hak orang, kamu tahu itu dosa tapi ya udahlah bodo amat, yang penting kan aku aman gitu. Nah, itu kan kerahasiaan ya, apa ya, kelicikan yang kamu pendam untuk diri kamu sendiri, kamu nggak mau mengakui itu salah, kamu nggak mau meminta ampun kalau itu salah. Nah, itu adalah salah satu hal yang akan menyumbat
rezeki, menyumbat kesehatan. Kesehatan itu bukan hanya fisik ya, bisa aja kesehatan mental. Jadi kalau misalkan ada orang yang hidupnya stres terus, dia punya uang banyak banget tapi kok nggak damai gitu. Nah itu kan berarti kedamaian itu ada yang menyumbat di dalam aliran kedamaian itu. Nah itu kalau di Hawaiian kuno kepercayaannya kayak gitu. Jadi kalau mereka percaya bahwa kerahasiaanlah yang memberikan kekuatan pada penyakit itu, gitu. Jadi kalau misalkan, kesalahan itu diakui, terus, maka penyakit itu nggak akan punya kuasa terhadap orang tersebut, gitu. Nah, praktek Ho'oponopono ini juga dilakukan di dunia penyembuhan modern. Jadi ada salah satu dokter ya, namanya siapa ya, aku lupa, nanti aku cantumin aja di video ini. Jadi ada salah satu dokter yang dia menangani pasien tanpa menyentuh, gitu. Jadi dokter itu punya pasien baru, dan yang dilakukan dokter ini tidak mengundang pasien itu ke tempat prakteknya atau tidak mendatangi pasien ini, tapi yang dia lakukan cuma membaca data file pasien ini. Jadi dia cuma baca aja pasien itu kenapa sih, riwayatnya kayak gimana. Nah, kemudian dia melakukan teknik Ho'oponopono. Jadi Ho'oponopono ini juga cleansing ya, atau pembersihan gitu. Jadi kan kalau tadi aku bilang di Hawaiian itu tuh kamu harus membersihkan dosa gitu. Nah, jadi Ho'oponopono itu juga sebagai cleansing atau pembersihan. Jadi dia melakukan Ho'oponopono terhadap dirinya dan pasiennya itu secara gak langsung juga sembuh dari penyakit itu. Jadi ketika kamu cleansing, kamu melakukan pembersihan terhadap diri kamu sendiri, maka orang lain yang terkoneksi sama kamu itu juga akan bersih sendiri gitu. Ini menurut aku beautiful gitu. It's beautiful karena semesta ini berkonstelasi. Jadi setiap kita itu terhubung, ini kalau di spiritual namanya oneness ya, atau kesatuan. Kalau sebenarnya kita itu sudah menyatu dengan Tuhan gitu. Bahwa semua makhluk hidup itu universal atau terkoneksi. Ini juga sebenarnya ini benar sih, ini how beautiful it is gitu. Inilah kenapa ketika kita itu spiritualnya udah tinggi, kita jarang marah sama orang, kita jarang apa-apa sama orang, karena kita tahu orang itu adalah kita. Kamu adalah aku adalah kamu gitu. Dan di agama-agama kan juga diajarkan kalau kamu menyakiti orang lain itu sama dengan kamu menyakiti diri sendiri gitu. Dan itu juga di karma kan. Kalau misalkan kamu baik sama orang lain, maka kamu akan maka kebaikan akan datang kepada kamu. Apapun akan dibalas gitu. Itu kan kalau di kalau di ajaran karma kan kayak gitu ya. Kalau kamu nyakitin orang lain, suatu hari kamu akan didatangkan orang yang akan menyakitkan kamu dengan hal yang sama gitu. Karena itu tadi, kita semua itu terkoneksi. Ya, alam semesta ini berkoneksi gitu. Makanya kadang kita kan pernah yang ngebatin dengan orang lain gitu, yang ketika kita terkoneksi dengan orang itu kayak bisa bahasa pikiran kita, bisa baca pikiran kita gitu kadang. Kalau, "Oh, aku batin ini loh, kok kamu tahu aku batin ini?" Kadang kayak gitulah pokoknya, momen-momen kayak gitu kan pernah ada tuh di hidup aku juga, aku pernah ngalamin kayak gitu sih. Itu adalah setiap orang itu saling terkoneksi gitu. Jadi teknik Ho'oponopono itu adalah bisa dikatakan sebagai praktik spiritual untuk memperbaiki hubungan, juga bisa untuk penyembuhan karena setiap kali kita melakukan teknik Ho'oponopono ini sama dengan kita cleansing, membersihkan tubuh. Jadi ketika tubuh ini sudah bersih, kita cleansing, kita membersihkan tubuh, maka berkat-berkat itu akan datang. Bayangin orang yang susah mendapatkan berkat dari Tuhan atau berkah dari Tuhan, itu biasanya kan ada blok gitu kan di tubuhnya. Mungkin diblok dengan energi-energi negatif. Makanya kan kalau di ajaran-ajaran agama kita tuh nggak boleh jahat intinya ya. Jangan jahat, jangan ngatain orang, jangan merugikan orang karena kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan itu energi negatif dan ketika energi negatif itu bertumpuk, nah itu kamu penuh tuh dengan energi negatif. Maka kamu harus dibersihkan, harus cleansing gitu. Dan ketika kamu cleansing, kamu akan menarik berkat-berkat itu karena diri kamu kosong. Coba kamu lihat video aku ya yang aku mau upload video, ini aku uploadnya beberapa hari ke depan ya, tapi aku udah shoot videonya, cuma lagi diedit. Jadi di situ aku ngasih tahu apa fungsinya jadi kosong. Kalau kita udah bersih, kita udah jadi kosong ibaratnya gelas gitu ya. Gelas, ini aku ada gelas, aku bikin hot matcha tadi. Jadi gelas ini ya, kalau misalkan gelas ini kan ada macanya. Nah, kalau misalkan ini kalau mau ditambahin air, ini cuma bisanya setengah nih, karena udah penuh gitu, udah setengahnya penuh, ada macanya gitu. Tapi ketika ini macanya aku habisin semuanya, terus aku cuci ya, cleansing tadi, ini kan ruangannya jadi kosong. Ruang gelas ini jadi kosong. Jadi kalau misalkan aku mau isi gelas ini dengan yang lain, misalkan aku mau ngisi gelas ini dengan emas atau aku mau ngisi
gelas ini dengan air putih, ini kan ada ruangannya gitu, karena kita udah ngebersihin tadi, udah dicuci gitu, macanya udah dihabisin dan udah dicuci gitu. Jadi itulah, apa namanya, analoginya gitu. Jadi kita butuh pembersihan diri, mengkosongkan diri itu, agar berkah itu bisa masuk ke kita gitu. Caranya ya, makanya kan kalau di agama-agama itu ya mungkin kamu bisa meditasi atau melukat gitu, atau ya pokoknya cleansing is really good for you gitu, and for your spirit, for your body, for your mind and soul, and your healthy, your wellness gitu tuh, cleansing itu sangat bagus. Aku tuh punya trauma dengan narsistik gitu. Nah, dari trauma dengan narsistik ini aku punya banyak hal yang terjadi di hidup aku, yang mana aku kayak kehilangan kepercayaan diri, dan aku juga kehilangan self love dan lain sebagainya. Jadi, apa ya, banyak hal anxiety disorder juga dari situ. Aku pernah mengalami depresi ya, pernah mengalami depresi, chronic depression gitu, yang sampai melakukan percobaan bunuh diri kayak gitu aku pernah. Nah, ketika masa-masa healing aku ya, penyembuhan aku, selain dari apa ya, dari konsumsi obat dari dokter jiwa gitu ya, itu aku juga melakukan spiritual healing gitu, dan salah satunya itu aku, melakukan pelepasan melalui, ini tadi Sedona Method, dan juga di situ aku menggabungkan Sedona Method dengan teknik Ho'oponopono. Jadi aku 30 hari aku mempraktekkan Ho'oponopono. Jadi apapun trauma-trauma yang aku alami itu aku lepaskan dengan teknik Ho'oponopono. Jadi misalkan nih aku punya, apa ya, rasa sakit hati, dendam terhadap orang yang menyakitiku gitu ya. Sakit itu, aku terima, aku rasakan, kemudian aku kasih Ho'oponopono. Jadi misalkan nih aku sakit hati sama si A gitu ya. Rasa sakit hatinya kan, misalkan aku sakit hatinya karena apa? Misalkan dihianati gitu. Perasaan dihianati kan tersumbat di sini ya, di hati. Nah, hal-hal itu kan negatif, hal-hal yang tersumbat di hati kamu tuh negatif itu harus kamu lepaskan gitu. Nah, aku lepaskannya, aku akan berterima kasih dengan perasaan negatif ini. Misalkan rasa sakit terhianati ini ya, itu aku rasain gimana sih rasa sakitnya dihianati, itu aku rasain, terus aku bilang, "I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you," gitu. Jadi aku akan mengatakan hal itu terhadap perasaan itu, dan aku akan mengatakan hal itu terhadap diri aku sendiri. Jadi aku peluk diri aku abis meditasi gitu, aku peluk diri aku terus, "I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you," gitu. "Maaf ya, aku, eee, selama ini udah nyakitin kamu," gitu. "I'm sorry, please forgive me, maafin aku selama ini, apa ya, kamu sakit hati gara-gara kamu dihianati, tapi aku nggak nerima kamu," gitu. Pokoknya aku minta maaf sama diri aku sendiri, aku minta maaf sama perasaan yang mengganjal di hatiku, aku minta maaf. Karena kan, apa ya, perasaan-perasaan rasa sakit itu kan awalnya dari kita sendiri kan. Kalau misalkan kita nggak terlalu berharap terhadap orang itu, jadi ya orang itu mau berkhianat apa gimana ya terserah dia aja, nggak ada hubungannya sama aku. Tapi ketika kita terlalu berharap sama orang itu, kita terlalu memegang janji-janjinya dia gitu, nggak yang kayak biarin aja, nggak take it easy gitu. Tapi ketika ada orang yang mengingkari janjinya, kita akan sakit hati. Itu kan gara-gara ekspektasi kita sendiri gitu kan. Jadi aku minta maaf, kan yang memunculkan perasaan itu adalah diri kita sendiri. Balik lagi, kita adalah pemeran utama dalam hidup, jangan nyalahin dia, salahin diri kamu sendiri, kenapa kamu berharap sama dia gitu. Jadi aku minta maaf sama diri aku sendiri, "I'm sorry, please forgive me. Thank you, makasih ya udah ada di sini, karena gara-gara kamu aku jadi belajar sesuatu gitu. Makasih udah ngasih aku pelajaran," gitu. "Next time aku, akan lebih berhati-hati lagi, aku akan lebih mencintai diriku lagi," gitu. Jadi, "I'm sorry, forgive me, thank you, I love you, aku cinta kamu. Aku cinta kamu," karena, semua itu akan luntur dengan cinta gitu ibaratnya. Love wins everything gitu, cinta itu memenangkan segalanya. Setiap hari dan selama 30 hari aku melakukan itu terus-menerus ya, efeknya waktu itu tuh dosis aku berkurang, dosis obat aku awalnya berkurang, nah akhirnya aku bisa lepas dari obat. Itu gara-gara Ho'oponopono ya, apa, melepas atau cleansing itu tadi. BTW cleansing-nya juga nggak Ho'oponopono juga sih, aku pakai Sedona Method juga, aku juga, ya pokoknya salah satunya dengan Ho'oponopono ini. Tapi emang sampai sekarang pun kadang aku masih Ho'oponopono. Semakin aku melakukan Ho'oponopono, semakin aku tuh menumbuhkan self love di dalam diri aku, dan itu tuh real ya. Dan ketika aku menumbuhkan self love ini, aku tuh nggak tahu ya, kayak, aku tuh dijauhkan dari lingkungan-lingkungan yang buruk.
gitu. Jadi ketika ada lingkungan kerja aku yang mungkin nggak sehat gitu ya, tiba-tiba aku dipindah dari situ gitu. Kayak orang-orang yang toksik sama aku itu kayak menjauh sendiri gitu loh. Dan kalau nggak gitu ada drama di hidup aku yang pada akhirnya aku terpaksa harus ngejauhi si toksik ini, atau si toksik ini malah ilfil sama aku dan akhirnya mereka menjauh gitu. Jadi banyak sih. Jadi ketika butterfly effect ya. Jadi kalau kamu lihat butterfly effect itu adalah satu kejadian yang akan merembet ke keseluruhan kejadian gitu. Jadi misalkan kalau kamu punya anxiety disorder itu butterfly effect-nya luar biasa. Ketika aku punya anxiety disorder, aku jadi nggak bisa kerja, hubungan relasi aku sama keluarga aku sama teman-teman aku juga berantakan, dan orang-orang ngejauhin aku gara-gara aku sakit mental, bla 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 kayak gitu-gitu ya. Jadi itu adalah butterfly effect, dan ini juga terjadi butterfly effect ketika aku cleansing atau melakukan Ho'oponopono itu. Semakin aku melakukan Ho'oponopono, semakin aku punya self love, dan semakin self love aku tumbuh, itu kayak langsung butterfly effect gitu. Jadi kayak aku diberikan pekerjaan-pekerjaan yang orang-orangnya lingkungannya bagus, nggak toksik. Terus aku bertemu dengan teman-teman yang suportif. Terus aku juga lebih damai. Ya itu tadi butterfly effect gitu. Jadi memang itu yang aku rasakan di hidup aku. Ya menurut aku itu bermakna sekali ya. Apalagi ketika itu adalah hubungan yang kayak susah gitu. Ho'oponopono itu bagus untuk healing 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 yang ada di dalam kamu gitu, dan bagus juga untuk menumbuhkan self love gitu, karena kamu seperti merawat diri kamu sendiri. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you gitu. Oke, BTW aku bikin audio Ho'oponopono ya, 108 Ho'oponopono mantra yang aku ucapkan 108 kali. Kenapa kok 108 kali? Karena ada teorinya kenapa harus 108 kali. Jadi memang efektifnya itu harus diucapkan selama 108 kali ya. Aku punya audionya yang udah ada musiknya. Kalau kalian mau, kalian bisa join 30 day self love journey di situ ya. Nanti kalian bisa kirim email aja. Itu jadi itu adalah audio terapi yang menurut aku bisa sangat berguna tool-nya, karena di situ nggak cuma pengucapan kalimat Ho'oponopono, tapi juga dilengkapi dengan musik healing dengan hits tertentu, sehingga gelombang otak kita lebih rileks dan kita lebih masuk ketika dimasuki dengan Ho'oponopono itu. Jadi lebih terjun ke hati gitu ya, atau ke otak alam bawah sadar gitu. Jadi itu sangat berguna sekali gitu. Jadi kalau kamu mau, kirim email aja. Ikutin 30 day self love journey aku. Kalau kamu bisa kasih satu hadiah buat diri kamu hari ini, kasih dia maaf dan cinta. Ho'oponopono bukan cuma sekedar mantra, dia adalah cara hidup. Aku bangga kamu udah nonton video ini sampai sini. Itu bukti bahwa kamu sayang sama diri kamu sendiri. Oke, semoga video ini bisa membantu kamu. See you di video selanjutnya ya. Kita akan bahas soal makna cleansing, menjadi kosong, dan balik ke diri kamu.